Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam. Dan yang saya hormati Ibu Laili Masruroh MPDI selaku DPA 3B PAI. Dan tak lupa Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati MPDI selaku Master of Trainer metode Hanifida. Dan yang saya sayangi kedua orang tua saya di rumah, ayah dan ibu, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara pendidikan dan juga masyarakat. Nah, di sini terdapat proses dari pendidikan, hubungan pendidikan dan masyarakat, yaitu prosesnya ini mengacu pada bagaimana pendidikan disampaikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan juga lingkungan belajar. Nah, ini adalah cara pendidikan diproses dan juga diterapkan. Ada juga dampak dari pendidikan, ini mencakup pengarahan pendidikan terhadap individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini termasuk peningkatan kualitas hidup dan juga pengetahuan dan ekonomi. Di sini terdapat peran dari hubungan timbal balik antara pendidikan dan juga masyarakat, yaitu yang pertama, peran guru ini memiliki peran penting dalam membimbing siswa dalam proses pendidikan. Kemudian ada peran siswa. Nah, mereka itu harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Peran orang tua di sini mendukung pendidikan anak-anak mereka dan berkomunikasi dengan sekolah. Kemudian ada juga peran budaya. Nah, peran budaya dan nilai masyarakat ini mempengaruhi pendidikan. Nah, ini mencakup nilai-nilai kesetaraan dan juga toleransi yang dapat membentuk pendidikan tersebut. Kemudian ada di sini terdapat fungsi ya. Fungsi yang pertama yaitu ada ideologi pendidikan. Yang pertama yaitu partisipasi pendidikan. Nah, partisipasi ini mencakup ide-ide dasar seperti keadilan dan juga kebebasan yang membentuk pendidikan, seperti itu. Kemudian ada membentuk identitas kultural, membentuk kualitas identitas kultural. Nah, ini yaitu mempromosikan nilai-nilai budaya tertentu yang tercermin dalam sistem pendidikan. Terus kemudian yang terakhir di sini ada menentukan kurikulum, seperti itu. Yang kedua di sini ada sosial pendidikan ya, sosial pendidikan ya. Yang pertama di sini ada pendidikan sebagai bentuk untuk sosialisasi, kemudian integrasi masyarakat ya, integrasi masyarakat dan pemahaman atau peran masyarakat. Yang ketiga di sini ada ekonomi pendidikan. Di sini disebutkan ada investasi ya. Yang dimaksud investasi ini yaitu pendidikan itu adalah investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada aksibilitas ya. Aksibilitas itu memastikan akses yang rata dan adil ke pendidikan dan memastikan semua masyarakat itu memiliki peluang yang setara, seperti itu. Kemudian ada kualitas ya, sudah jelas ya, kualitas. Kemudian di sini yang keempat ada kultural
pendidikan ya, kultural pendidikan. Kultural pendidikan ini di sini mencakup ada nilai budaya, identitas kultural dan multikulturalisme ya. Identitas kultural itu seperti yang disebutkan pada ideologi pendidikan yang pertama tadi. Atau kalau multikulturalisme ini yaitu pendidikan yang menghargai keberagaman budaya. Itu yang dimaksud sebagai multikulturalisme. Yang terakhir di sini ada politis pendidikan ya. Yang pertama yaitu pengaruh pemerintah. Nah, di sini pengaruh pemerintah ini memiliki peran utama dalam mengatur sistem pendidikan ya. Kemudian di sini ada pengaturan kebijakan ya. Pengaturan kebijakan ini termasuk pemilihan kurikulum, standar pendidikan dan juga program-program. Yang terakhir yaitu ada partisipasi politik ya. Partisipasi politik ini ada hal ini mempengaruhi arah dan prioritas pendidikan di tingkat nasional ketika ada perlombaan antara sekolah-sekolah seperti itu ya. Nah, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.